Aksi pukul meja dan membanting mikrofon mewarnai rapat paripurna di gedung DPRD Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Rapat membahas pembentukan panitia khusus penelusuran dana COVID-19 tahun 2020 yang diduga disalahgunakan. Rapat paripurna di gedung DPRD Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berjalan ricuh. Aksi pukul meja dan membanting mikrofon mewarnai jalannya sidang paripurna. Rapat membahas soal pembentukan pansus penelusuran dugaan penyalahgunaan dana COVID-19 tahun 2020 senilai 14 miliar rupiah. Kericuhan pun terjadi akibat adanya interupsi mengenai pro dan kontra pembentukan pansus atau tidak. Panitia khusus akan bertugas memberikan bukti tambahan bagi Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK guna melakukan audit investigasi. 5 masukan atau pendapat ataupun ini daripada para anggota 16 orang itu. Jadi ini hanya akal-akalan membuat ini supaya memberikan pada rakyat bahwa ada paripurna hari ini, tapi kenyataannya nol besar. Meski pansus tak jadi dibentuk, namun ke-16 anggota DPRD yang mengusulkan pembentukan pansus akan segera membawa bukti yang dikantongi ke aparat penegak hukum untuk diusut tuntas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nur, iNews melaporkan. KPK tetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Selain itu pemirsa, KPK juga menetapkan KA yang merupakan tim sukses Budi Sarwono dalam pilkada sebagai tersangka. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono resmi mengenakan rompi tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Tak sendiri, KPK juga menetapkan KA, tim ses Budi saat pilkada sebagai tersangka. Budi secara aktif ikut dalam proses lelang pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara dan memenangkan perusahaan milik keluarganya. Budi diduga telah menerima komitmen fee atas proyek infrastruktur sebesar 2,1 miliar rupiah. Orang tersangka antara lain atas nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA. 17 aparatur sipil negara atau ASN tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tiba di Gedung Merah Putih KPK. Petugas juga mengamankan sejumlah koper berisi barang dan 2 unit sepeda sebagai bukti. Belas tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur tiba di Gedung Merah Putih atau KPK. Mereka lantas digelandang memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Selain membawa 17 orang ASN sebagai tersangka, petugas juga membawa sejumlah koper berisi barang dan 2 unit sepeda sebagai bukti tindak pidana korupsi. Barang bukti ini diamankan untuk menghindari upaya penghilangan bukti yang menghambat pemeriksaan. Sebelumnya, 17 aparatur sipil negara tersangka pemberi suap Bupati Probolinggo diperiksa di Mapolres Probolinggo. Mereka diduga menyuap Bupati agar diangkat menjadi kepala desa. Mereka harus menyerahkan upeti sebesar 20 juta rupiah dan setoran tanah kas desa dengan tarif 5 juta per meter kepada Bupati dan juga suaminya sebagai syarat mengisi jabatan kepala desa. Pemirsa, tawuran 2 kelompok pemuda di perlintasan rel kereta api Manggarai mengganggu perjalanan. Nantikan informasinya usai jeda berikut.